Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Farofiq dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 3 Digitair 023. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang VVD dan motor asiduksi. Konsep VVD. VFD adalah Variable Frequency Drive yang merupakan perangkat elektronik yang mengontrol kecepatan arus AC motor dengan memvariasikan frekuensi dan tegangan yang disuplai padanya. VFD mengoptimalkan kinerja motor, mengurangi konsumsi energi, dan menyediakan kontrol kecepatan yang presisi untuk berbagai aplikasi industri seperti pompa, kipas, dan konveyor. Dengan mengubah daya AC frekuensi tetap menjadi keluaran frekuensi variabel. VFD memungkinkan motor beroperasi pada kecepatan yang berbeda sambil mempertahankan efisiensi. Cara kerjanya, penggerak frekuensi variabel beroperasi dengan mengubah daya AC yang masuk menjadi sinyal DC, yang kemudian diubah kembali menjadi sinyal AC dengan frekuensi dan tegangan variabel menggunakan inverter sumber tegangan. Proses konversi ini memungkinkan VFD untuk mengontrol kecepatan motor secara tepat dengan menyesuaikan frekuensi dan tegangan sinyal output. Inti dari operasi ini terletak pada penggunaan transistor bipolar gerbang terisolasi atau IGBT. Transistor ini mengaktifkan dan menonaktifkan sinyal output dengan cepat, menciptakan sinyal pulse width modulation atau PWM yang secara efektif mensimulasikan gelombang sinus. Sinyal PWM ini kemudian dikirim ke motor, memungkinkannya untuk menyesuaikan kecepatannya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, VFD menggabungkan sistem kontrol canggih yang mengatur sinyal output untuk memastikan motor dapat beroperasi pada kecepatan yang diinginkan. Sistem kontrol ini dapat diprogram untuk merespon berbagai perubahan dalam sistem, seperti beban, suhu, tekanan, atau aliran, sehingga sangat mudah beradaptasi dengan kondisi operasional yang berbeda. Kemudian konsep motor AC, motor listrik yang mengubah energi listrik arus bolak-balik atau AC menjadi energi mekanik melalui interaksi antara medan magnet yang berputar dan rotor. Motor ini terdiri dari dua bagian utama, yang pertama stator atau bagian yang diam, dan rotor, bagian yang berputar. Arus AC yang mengalir pada kumparan stator menciptakan medan magnet yang berputar sehingga menginduksi arus pada rotor, sehingga menghasilkan torsi yang menyebabkan rotor berputar. Cara kerjanya, pada motor induksi, bilitan stator dialiri arus bolak-balik. Hal ini menyebabkan bilitan stator menghasilkan flux bolak-balik. Flux putar ini disebut medan magnetik putar atau RMF. Menurut hukum induksi elektromagnetik Faraday, kecepatan relatif antara RMF stator dan RMF rotor menyebabkan GGR induksi pada konduktor rotor. Konduktor rotor mengalami hubung singkat dan arus rotor dihasilkan akibat GGR induksi. Arus induksi ini menghasilkan flux bolak-balik di sekitarnya. Perlu dicatat bahwa flux stator tertinggal dari flux rotor. Karena adanya kecepatan relatif antara flux stator yang berputar dan rotor berputar searah dengan arah flux stator untuk meminimalkan kecepatan relatif. Inilah prinsip kerja dasar motor induksi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data dari VFD yang saya gunakan. Yang pertama adalah bagian main sirkuit terminal atau terminal utama daya. Yang terdiri dari inti dari ini adalah menggunakan L, N, U, P, W, dan GND. Pertama, LN merupakan input satu pas dari sumber AC, yaitu 220 volt.
Kemudian ada UVW sebagai output terminal yang akan dihubungkan ke motor 3 fasa. Dan ada ground untuk keamanan listrik dan mengurangi noise. Kemudian ada terminal description yang terdiri dari X1 sampai X6 yang merupakan input digital yang digunakan untuk forward, X4 digunakan untuk forward, X5 untuk reverse, X6 untuk reversing switch, X1 sampai X3 merupakan multi-speed. Kemudian ada VL1 yang merupakan input analog 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 10 volt. Dipakai jika kecepatan diatur oleh potentiometer atau sensor. Kemudian ada C1 sebagai input analog 4 sampai 20 mA. Dipakai dalam industri untuk kontrol dari PLC. Kemudian SP1 dan SP2 sebagai output sinyal atau open collector untuk mengaktifkan indikator alarm atau kontrol eksternal. Kemudian ada TA, TB, dan TC untuk mengaktifkan indikator alarm atau TA, TB, TC sebagai relay output. Dalam relay ini bisa disetting untuk running sinyal, fault signal, atau frekuensi. Kemudian ada bagian 3 multi-speed frekuensi table. Bagian ini digunakan untuk aplikasi conveyor atau produksi yang membutuhkan beberapa kecepatan berbeda. Bagian 4 merupakan bagian operasional panel atau panel depan VFD. Tombol yang dijelaskan dalam datasheet adalah operasional panel. Yang pertama ada prod sebagai masuk ke mode parameter, kemudian ada funks atau data adalah untuk menampilkan output dan simpan perubahan, ada atas bawah untuk mengubah angka, kemudian ada forward reverse untuk mengubah arah putaran motor, start atau reset untuk menjalankan motor, dan stop untuk menghentikan motor. Kemudian masuk pada bagian parameter. Di sini terdapat beberapa kode. Yang pertama, P00 merupakan tegangan maksimal output yang berjumlah 220 atau 380 volt. Kemudian ada P01 sebagai referensi frekuensi, merupakan frekuensi standar dari VFD. Ada P05 sebagai batas bawah frekuensi. Ada P06 batas atas frekuensi, P010 sebagai panel atau analog atau RS845. Bagian yang tadi merupakan bagian dasar kerja VFD. Kemudian P11 merupakan external switch, P12 adalah mode stop, P13 break time, P14 break voltage. Bagian ini menjelaskan cara motor berhenti dan jenis pengereman. Kemudian P27 sampai P33 ini digunakan jika menggunakan X1, X2, X3 sebagai pengatur kecepatan otomatis. Pada bagian tersebut mengatur frekuensi tiap level. Dan untuk P34 sampai P49 merupakan bagian yang menentukan seberapa cepat motor naik turun dan turun naik untuk menentukan seberapa cepat motor naik dan turun frekuensinya. Untuk bagian P34 dan P42 sering dipakai. Untuk P34 dipakai untuk akselerasi time dan P42 dipakai untuk deselerasi time.
Kemudian P50 sampai P55 mengatur fungsi tiap terminal X1 sampai X6. Misalnya untuk forward reverse, jog, emergency stop, error reset, dan multi speed. Bagian ini menjelaskan fungsi tombol eksternal. Kemudian P58 dan P60. Relay dan SP output dapat disetting sebagai running, hold, frequency ratchet. Bagian ini menjelaskan fungsi output ke lampu atau relay alarm. Kemudian pada bagian P86 sampai P90. Bagian ini digunakan jika motor harus bergerak pelan atau posisi alignment. P86 untuk jog forward frekuensi, P87 jog reverse frekuensi, dan P8 jog acceleration. Kemudian ada error 1, error 2, R3, R4, R5, dan seterusnya. Bagian ini membantu troubleshooting jika FAT error. R1 merupakan problem short circuit atau overcurrent. R2 merupakan under voltage, R3 over voltage, R8 overheat, dan terakhir R9 external fault. Untuk mengoperasikan VFD, kita hanya perlu men-setting pada bagian panel depan atau operasional panel, yang dimana pada panel tersebut terdapat tombol proc untuk masuk ke mode parameter, func atau save untuk menampilkan output dan menyimpan perubahan, tombol segitiga atas bawah untuk berubah angka, kemudian ada tombol shift untuk menggeser digit, ada tombol FWD atau rev untuk mengubah arah putaran motor, tombol start untuk menjalankan motor, dan tombol stop atau reset untuk menghentikan dan mereset error. Kemudian perbandingan antara grafik frekuensi dan RPM. Grafik berbentuk linear naik. Untuk RPM meningkat seiring kenaikan frekuensi. Kemudian motor mencapai kurang lebih 2921 RPM pada 100 Hz. Kemudian motor mengikuti rumus kecepatan sinkron. Untuk grafik frekuensi dengan arus paling tinggi di 20-40 Hz atau 0,7 sampai 0,5 ampere. Arus menurun dan stabil 0,3 ampere di atas 50 Hz yang menunjukkan motor berbeban ringan. Hubungan RPM sampai dengan arus tidak linear. Untuk cara men-setting akselerasi dan deakselerasi, kita menggunakan fitur P34 untuk akselerasi dan P42 untuk deakselerasi. Semakin besar nilai P34 atau P42, semakin cepat pula naik atau turun ke frekuensi target. Kemudian analisis akselerasi. Semakin naik nilai P34, semakin cepat motor mencapai set frekuensi. Deakselerasi turun dari 15,75 menjadi 3,37 second. Arus peak tetap 0,3 ampere, beban ringan. Kemudian untuk deakselerasi atau ramp down, semakin naik nilai P42, waktu berhenti akan semakin cepat. Deakselerasi turun dari 14,32 second menjadi 3,14 second. Deakselerasi terlalu sedikit lebih cepat dari akselerasi. Perbandingannya, akselerasi membutuhkan torsi, arus cenderung naik. Deakselerasi melepaskan energi, arus cenderung kecil. Waktu keduanya menurun seiring kenaikan nilai P34 atau P42. Bentuk grafik rem naik dan rem turun stabil. Kemudian ada fungsi forward reverse. Forward adalah motor berputar searah jarum jam. Untuk reverse, motor berputar berlawanan searah jarum jam, hanya dapat diaktifkan saat motor berhenti. Fungsi utamanya yaitu untuk conveyor, screw motor, kren, dan sistem posisi maju mundur. Yang terakhir ada fitur jog. Fitur jog digunakan untuk menggerakkan motor secara pelan, biasanya untuk positioning, alignment, maintenance, dan penyesuaian mekanik. Cara kerjanya, jog frekuensi diatur pada parameter, misalnya 5 Hz. Mode jog aktif saat tombol X5 ditekan. Motor bergerak perlahan hanya saat tombol ditekan atau hold turun. Kelebihannya,
Gerakan sangat presisi, aman digunakan pada setting posisi, dan tidak mengganggu program utama.